Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Azwandi Saputra dengan NIM 25420284. Mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 3, tahun 2025. Program studi IPS di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP IT Haganah dengan materi interaksi sosial. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semua ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, silakan siapkan kelasnya sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Said, Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Sebelum baca, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berselawat kepada baginda Muhammad SAW dengan lafazan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita kumpul dengan Nabi kita ini. Oke, kita Ustaz mulai dengan asensi ya. Nanti ketika namanya disebut, silahkan kata-kata contoh anto gitu ya. Anto ya, saya tidak bisa hidup tanpa kamu hari ini. Itu contoh. Nadira. Ini malah di sini mencari ilmu walaupun di Cina. Sis. Good. Aisyah. Dia datang bukan karena perasaan tapi karena kasihan. Sis. Apa lagi? Dia datang bukan karena perasaan tapi karena kasihan. Karena kasihan ya. Untuk nanti ya. Inaya. Allah bizikrillah wa tatma'innul qulub. Ingatlah dengan ingat Allah lah hati menjadi tenang. Masyaallah. Ini ya kalau dengan Allah perintahkan tenang. Oke. Sabrina. Janganlah cengeng dengan orang lain dengan kesalahan sendiri. Bagus ya, jangan mencari kesalahan orang lain dengan untuk menutupi kesalahan sendiri. Oke. Wulan. Dunia sekarang sudah baik-baik saja, baik kalau pada masanya dan buruk ketika sudah waktunya. Tania. Umur adalah angka tetapi ada harus dijaga. Kenapa? Umur adalah angka tetapi ada harus dijaga. Oke, umur adalah angka, ada tetap dijaga. Oke, luar biasa. Sania. Apa katanya Sania? Ada kata melompat-lompat mungkin akan cepat karena ada waktu kita. Ini kata-kata ya. Oke. Alia. Setiap orang memiliki baik, tapi ada kebaikan pada setiap orang. Oh, itu biasa. Atifah. Bila seperti lilin, dia rela terbakar hanya karena ingin menolong orang lain. Rela habis ya, ini orang bahagia ya kan. Faiza. Harganya orang lain terlebih dahulu jika ingin hargai. Tuh, kalau kita ingin hargai orang lain. Rani. Sabar ya, proses kita yang sederhana tak sebanding dengan orang yang segalanya. Rabi Pak. Ya, kalau menyerah waktu menjadi masalah, jadi alam Islam ditanya. Oke.
Jangan pernah menyerah ya Bipah ya. Olivia, Tujulah tujuanmu untuk masa depan daripada kamu bekerja yang tak punya arah. dalam. Nah, Abiza, Aku juga memadai untuk agamamu dan untuk keluargamu. Tasya, Jadi yang tadi masih si Manda, cuma sekali ini tapi ada masih sedikit. si Lisna, ulangi dong terus jelas. Untuk mencapai hal hebat, kamu akan melewati hal berat. Iya, bagus. Ayu, Jelas apapun bagi kamu menunjukkan jalannya, terkadang perempuan selalu tersesat karena perasaannya. yes. Dalam. Irfa, Saat apa yang kamu berikan oleh campur, bukan hijau oleh terpisah, tapi buat ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, ini kata-kata itu menjadi motivasi untuk kalian dalam menjalankan proses belajar dan menjalankan kehidupan kalian yang penuh dengan penuh dengan dunia yang fana ini. Oke, selanjutnya kemarin kita belajar mengenai apa? Apa? Norma ya. Oke, sebelum ada berapa jenis norma? Ada 4 jenis norma. Yang pertama apa? Norma agama. Yang kedua? Bagus, norma hukum. Yang ketiga? Norma sosial. Keempat? Norma kesusilaan. Bagus. Jadi masih ingat ya materi yang di kemarin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, saya kalian kasih dulu speaking dulu. Biar kalian semangat, biar kalian fokus dan konsentrasi. Oke, silakan semua yang berdiri. Oke, ini namanya breaking A-I-U-E-O. Oke, kita ikuti ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lihat tangannya, tepuk bersama ini, loncat ke atas, senyum ceria, putar badannya, inilah vokal A-I-U-E-O. Jeli kalian apakah bisa melihat dengan jelas ya. Jadi ini apa itu speakingnya, katakan apa yang ada di warnanya, bukan di bacaannya ya. Oke, silakan kita lihat. Lebih cepat lagi. 38 ya. Siap? Siap. Oke, yuk. 1, 2, 3. Interaksi sosial. Nah, oke. Ini dengan siapa saja kalian berhubungan
atau berbicara dari bangun tidur tadi sampai sekarang? Halo, Ustaz. Ya, apa Nadira? Ustaz. Ada ustazah, ada teman, ada yang di dapur, ada yang berantri, dan lebih banyak lagi. Itulah. Itu mulai dari bangun tidur sampai sekarang ya, Nadira ya. Oke, selanjutnya. Jadi itu yang namanya interaksi. Nah, sekarang apa itu interaksi sosial? Oke, apa Ulan? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu kanan dulu. Ya, sebenarnya dikatakan interaksi sosial. Berarti belum sudah belajar tadi malam ya. Karena sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya minggu ini hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Oke, berikutnya ya ini apa interaksi sosial yang paling berkesan yang pernah kalian alami? Ada, Ustaz. Ya, apa coba kalian? Interaksi sosial yang paling berkesan pada anak adalah saya anak berinteraksi dengan orang tua anak, Ustaz. Karena anak merasanya banyak. Itu dia. Dia merasakan interaksi yang paling berkesan dengan orang tua. Mungkin kita semua yang memiliki orang tua dengan sering berinteraksi dengan orang tua akan ya timbul rasa sayang dengan rasa rindu kita semakin ke orang tua kita. Oke, selanjutnya. Jadi di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Siapa yang ingin bacanya? Oke, silakan Sabrina, dipotong suaranya Sabrina. Peserta didik mampu. 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan sadar dan kritis. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan sekitar secara bermakna. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya interaksi sosial. 4. Menjadikan hasil interaksi sosial dalam bentuk laporan atau presentasi yang kreatif dan mengamankan. 5. Menyajikan solusi sosial Secara kreatif. dan Ya, nah ini ya, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, sekarang semua perhatikan, ini ada video pelajaran mengenai interaksi sosial. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua, menjelaskan cara-cara interaksi sosial, dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara-cara terjadinya interaksi sosial: pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga.
Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantu. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial, pertama, proses yang asosiatif, kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong-royong membersihkan jalan di lingkungan rumah. Yang kedua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur kebudayaan, serta perkawinan campur. Dalam hal makanan, contoh asimilasi misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapat gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kontak sosial. Jadi kerjasama pertama ada kontak sosial, ya. Ini merupakan bisa bersifat langsung atau tidak langsung, ya. Kalau langsung, nih seperti sekarang ini kita belajar, ini merupakan kontak sosial yang secara langsung. Ada yang tidak langsung, siapa yang tidak langsung? Biasanya menggunakan apa? Ada yang menggunakan HP, WhatsApp, Facebook, ya, dan lain sebagainya. Itu secara interaksi secara tidak langsung. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Jadi interaksi sosial ini identik dengan yang namanya komunikasi.
yang lainnya atau satu dengan kelompok. Kalau kita ada masalah, kita nggak boleh tuh langsung marah-marah sama orang. Tentu kita perlu dikomunikasikan, ya kan? Dibicarakan terlebih dahulu, ditanya terlebih dahulu. Kalau kita tidak mau bertanya atau tidak mau mengkomunikasikan, maka itu mudah akan terjadi konflik. Kemudian yang keempat, manfaat mempelajari kelas ini adalah mendorong toleransi dan keharmonisan. Nah, ini jelas, ya. Dengan adanya kelas sosial ini akan mendorong kita lebih saling menghargai dan menciptakan keharmonisan. Ini kelompok yang kemarin ya, kelompok yang telah dibagikan ya. Oke. Ini tadi konflik sosial yang terjadi di sebuah sekolah. Silakan nanti diisikan secara berkelompok. Nanti kalau sudah siap, nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Pendapat ya, antara dua kelompok siswa mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan. Kelompok A merasa mereka tidak dengar, sementara kelompok B merasa sudah cukup mewakili keputusan bersama. Akibatnya terjadi konflik dan beberapa siswa saling menghindar. Silakan dikasih waktu selama 15 menit atau 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dan dimulai dari sekarang. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, selesai. Waktu itu selesai, silakan. Nama kelompok siapa yang ingin pertama? Silakan maju ke depan. Ya, ya maju ke depan ya. Oke, silakan namanya, dari mana kelompoknya. Maju. Perdebatan pendapat antara dua kelompok siswa mengenai kegiatan ekstrakurikuler dua kelompok. Masalah sosial yang terjadi dalam kasus di atas. Perbedaan pendapat jawabannya. Perbedaan pendapat antara kelompok A dan B. 2. Mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Oke, tunggu sebentar. Siapa yang ingin menanggapi dari kelompok itu begini? Oke, silakan. Oke, yang lain lagi? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Ketikun. Merasa suara mereka tidak didengar. Sementara kelompok B merasa sudah cukup mewakili keputusan bersama. Akibatnya terjadi konflik dan beberapa siswa saling menilai. Oke, ada yang menanggapi kelompok mereka? Oke, silakan. Ya, bagaimana tanggapan kalian mengenai hasil mereka? Gimana? Oh. Oke, itu ya suara yang lepas ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua ya. Seharusnya kelompok A dan B bisa mengajak dulu kesiswaan mengajukan kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Udah? Ada yang ingin tanggapan kelompok ini? Siapa?
Oke, silakan. Tanggapannya bagaimana? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Oke, silakan. Di sana. Silakan mari duduk menanggapi kenapa bisa terjadi interaksi sosial dan kenapa sehingga ada mendapat solusinya. Oke, dari penjelasan dari video pembelajaran dan sudah menjelaskan, siapa yang bisa kira-kira menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan nanti Pak. Setelah mempelajari interaksi sosial, saya menemukan bahwa interaksi sosial merupakan proses dasar yang membentuk kehidupan dan masyarakat. Dan interaksi sosial, seorang saling mengaruhi, berkomunikasi, tetap bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami interaksi sosial, kita dapat berperilaku lebih baik dalam masyarakat, menghargai perbedaan, dan menciptakan hubungan yang harmonis antar individu maupun kelompok. Ya, beri tepuk tangan berarti Pak. Jadi, oke, pertanyaannya lagi kemudian, apa hal yang penting yang kita dapatkan belajar hari ini? Nadira. Menjadi banyak pemain dan pemain sehingga lebih banyak berkolaborasi dengan masyarakat. Iya, betul banget Nadira dulu. Jadi itu ya, kita sekarang ini siapkan buku atau siapkan satu lembar kertas. Ya, nanti saya tanyakan ya. Saya tanyakan. Pertama ada tuliskan hal yang baru yang kamu pelajari hari ini tentang interaksi sosial. Terus ya? Belum? Belum? Ya. Tentang interaksi sosial. Interaksi sosial mengajarkan bahwa setiap pertemuan adalah pembelajaran tentang kemanusiaan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Interaksi sosial merupakan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita merupakan makhluk manusia. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa melakukan hal apapun di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Makanya kita perlu komunikasi dengan orang lebih banyak. Kenapa? Biar semua urusan kita itu bisa lebih mudah. Oke, bahagia banget hari ini. Oke. Semua yang mengerti? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita sekali. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas semangat yang luar biasa. Sebelumnya saya kasih dulu yang namanya SPK yang penutup kita. Silakan semua yang berdiri. Silakan semua berdiri. Ya, semua ayo. Belajar di rumah mengenai media sosial. Dan terima kasih untuk hari ini. Silakan silakan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa untuk
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.